Nah, cuman ketika dia tanya, loh kemarin hitungan saya 700, kenapa 710? Terus dia ngecek di rekeningnya, loh kok ini tinggal 680? Ini apa ini? Anda ngambil duit saya juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Brother and sister, jumpa lagi pada podcast Secangkir Inspirasi bersama Kavose. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, ngopi-ngopi tentang kasus yang baru saja heboh 2 hari ini. Ada seorang pengusaha kaya raya, punya jalan tol. Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi pengusaha ini curhat tentang dia punya utang ke Bank Syariah 800 miliar. Nggak tanggung-tanggung, 800 miliar. Dia mau ngelunasin. Tapi oleh Bank Syariah katanya diminta ada biaya tambahan 20 miliaran. Nggak tahu nih bener nggak nih bayaran tambahannya. Tapi masalahnya om pengusaha ini sudah curhat di beberapa podcast yang cukup terkenal, sebut saja podcastnya Om Deddy Corbuzier. Katanya Bank Syariah zalim. Terus dia bilang juga bahwa sehebat gue aja gitu, yang katanya dekat dengan pejabat-pejabat negara dizalimi oleh Bank Syariah, apalagi rakyat kecil. Pertanyaannya, bener nggak nih Bank Syariah zalim? Malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama para pakarnya. Ada Pak Alfi Wijaya. Siap. Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saya Iman. kenalin dulu nih Pak Alfi ya. Beliau ini direktur di Bank Syariah, salah satu BPRS terbesar di dunia, kan? Namanya BPRS Harta Insan Karimah. Tapi bukan itu yang mau saya angkat. Pak Alfi ini belasan tahun sebagai konsultan Bank Syariah dan juga praktisi Bank Syariah. Jadi hampir 22 tahun mungkin ya aktif di Bank Syariah, dan beliau adalah mantan Ketua Umum Kavose. Jadi cukup memiliki otoritas untuk bicara tentang ini. Dan di sebelah Pak Alfi ada Om Sidik Haryono. Wah, Om Sidik, apa kabar Om Sidik? Alhamdulillah. Saya kenalin dulu nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalin dulu Om Sidik nih. Mantan Kepala Wilayah salah satu Bank Syariah buku 4. Bank Syariah gede, nggak nanggung-nanggung. Nanti kalau mau tanya Bank Syariah apa, langsung kita tanya ke Om Sidik. Tapi pengalamannya luar biasa, pernah menangani berbagai macam pembiayaan bermasalah, dan dia juga pengusaha. Jadi analisisnya pasti juga akan kita nanti, apakah benar Bank Syariah ini zalim. Dan saat ini beliau juga cukup aktif menjadi salah satu ketua di Majelis Pimpinan Pusat di Kavose. Baik, saya ingin langsung tanya ke Pak Alfi Wijaya nih. Kira-kira cerita tadi Pak Alfi, apa benar Bank Syariah itu zalim? Dan gimana sih duduk masalahnya? Ya. Supaya nggak kemana-mana nih fitnahnya nih. Siap. Monggo Pak Alfi. Baik, makasih Pak Iman. Om Sidik nih rambutnya sudah mulai menggemaskan. Jadi pertanyaan yang sangat viral dalam 2 hari ini mengenai isu tersebut ya. Sebelum saya bicara apakah Bank Syariah zalim atau enggak, sebenarnya setiap kejadian itu pasti ada 2 sisi. Tergantung bagaimana kita menyikapi situasi itu. Jadi yang menjadi problem bukan masalahnya, tapi bagaimana kita bersikap. Seperti Pak Sidik ini, krisis itu tekanan buat semua orang. Tapi bagi orang yang mindsetnya positif, maka krisis itu bisa menjadi sebuah peluang. Mana ada PPKM darurat kok bikin restoran kayak Sidik? Nah, nggak ada. Saya dengan istri mikirnya juga sama, krisis ini peluang, cuman gayanya beda. Kalau saya pakai gaya ghost kitchen, mau ditingkatin cloud kitchen. Jadi kita nggak perlu punya restoran, tapi produksi jalan terus. Beda-beda kita menyikapi sebuah krisis, tapi angle-nya sama. Kita mesti melihat ini sebagai sebuah hal yang negatif atau positif. Nah, saya ingin isu ini kita sikapi secara coba proporsional. Hal positifnya adalah ini Bank Syariah lagi viral ini. Jadi kesempatan buat kita menjelaskan duduk persoalan sebenarnya Bank Syariah itu seperti apa. Karena bagi saya yang sering terjadi itu Bank Syariah itu the misunderstood bank.
bank yang kadang disalahpahami oleh masyarakat. Kenapa salah paham? Pertama, orang menyebut bank syariah itu bank bagi hasil. Ya. Apakah itu salah? Kagak. Tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa terfikir seperti itu? Karena memang dari sononya undang-undang pertama kali nyebut bank syariah itu bank bagi hasil, sehingga secara hukum memang teringatnya bank bagi hasil. Yang kedua, masyarakat melihat kalau tanpa bunga ya bagi hasil gitu. Padahal sebenarnya bagi hasil di perbankan syariah itu adalah sisi penghimpunan dana yang banyak. Ada dua akad di sana, mudharabah dan wadiyah, dan mudharabah paling besar bagi hasil. Tapi ketika bicara tadi, ada yang merasa orang dizalimi di sisi bank, ini sisi penyaluran dana. Ketika bicara penyaluran dana, ada 7 akad di sana. Musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, qard, ijarah. Dari 7 itu, yang paling besar bukan bagi hasil, tapi murabahah. Tadi saya nengok dikit tuh, statistik per bulan April dari 320 triliun pembiayaan bank syariah, yang murabahah ini 140-an, artinya 48,3%. Ini yang kadang setelah saya tanya, saya belum tahu persis, saya belum lihat perjanjiannya gitu ya. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar, case ini adalah pembiayaan murabahah. Kalau murabahah itu bukan bagi hasil. Ketika kemudian saya ikuti podcast yang ada mispersepsi. Ini bank syariah bagi hasil. Nah, kalau saya lagi rugi kena COVID, berarti saya bang harus saling rugi dong. Padahal ini akadnya murabahah. It's different story gitu. Murabahah itu maksudnya apa Pak Alfie? Jangan-jangan pendengar atau pemirsa bingung nih, murabahah ini apa maksudnya? Oke, murabahah itu simpelnya gini. Jadi kalau kita mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian ada suatu objek yang kita ingin beli gitu ya. Kemudian kita bersepakat, berapa nih harga beli, berapa margin disepakati, total kewajiban namanya harga jual. Jadi nilai kewajibannya sudah disepakati di awal, fix nggak bisa berubah. Kalau yang bagi hasil kan lain. Kita sepakati suatu nisbah, berapa revenue dari pembiayaan itu, kita sepakati berdasarkan nisbah itu berapa ke bank, berapa ke nasabah. Jadi ini sebenarnya masalahnya relatif ya, misunderstood ini secara makro. Belum lagi isu-isu misunderstood bahwa bank syariah itu nggak pakai bunga sehingga mestinya pricingnya lebih kecil. Padahal syariah itu nggak ngomongin besar kecil kemudian syariah nggak syariah. Bahwa besar kecil itu perlu, iya, tapi bukan masalah syariah. Yang ketiga biasanya bank syariah ruwet dah, harus pakai bukti pembelian barang, harus ada laporan bagi hasil dan seterusnya. Nah, fenomena-fenomena ini sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk menjelaskan. Oke. Peluang untuk menjelaskan. Baik, Pak Alfie, menarik nih. Sebelum kita lanjutkan supaya lebih hot lagi, ini ada iklan sebentar. Ya. Minuman dari Rest for Sure. Minuman yang menghangatkan badan. Ada kopi, ada juga yang menyegarkan pikiran. Orange juice. Pesanan gue nih orange juice nih. Mantap ini, mantap. Oke, Pak Alfie. Artinya nasabah yang merasa dizalimi tadi agak misunderstood ya. Yes. Salah paham tentang bank syariah, kirain yang dia terima itu pembiayaan bagi hasil, ternyata bukan gitu ya. Betul. Lalu dia mencak-mencak ke mana-mana gitu. Betul. Nah, yang ingin saya dalamin lagi nih Pak Alfie sebelum nanti kita cerita ke Om Sidik. Bener nggak bank syariah zalim nih? Nah, ini cerita berikutnya. Tadi kita bicara konteksnya makro mengenai edukasi dan pemahaman tentang bank syariah. Sekarang kita bicara tentang mikro. Disklosur dulu, disklosur. Saya belum baca perjanjian, saya belum mendapat informasi yang utuh, tapi saya punya pengalaman. Kalau di murabah itu ada beberapa case secara teknikal yang bisa membuat orang jadi dalam tanda petik, kalau komunikasinya nggak clear and clean, baik di awal selama proses pembiayaan maupun di ujung, maka akan timbul persepsi yang tidak baik. Ini saya konteksnya konteks mikro. Apa sih biasanya yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita cermati dari yang ada itu adalah ada semacam bicara di luarnya itu seolah-olah banknya zolim karena meras tanda petik. Biasa yang terjadi adalah, nih kalau murabah tadi kan total kewajiban nih, ada pokok plus margin. Total kewajiban itu sebenarnya total keseluruhan. Nah, yang kita dengar dari informasi yang beredar di sosial media, ternyata beliau ini dari sekitar puluhan, mungkin saya nggak tahu persis jangka waktunya, mungkin lebih dari 10 tahun misalnya, dia di tahun ketiga atau keempat mau melunasi. Pertanyaannya adalah ketika mau melunasi itu berapa total kewajiban yang harus dilunasi?
ketika ada persepsi yang berbeda tentang nilai pelunasan, itulah potensi kemudian ada persepsi yang kurang pas. Misalnya nih, nasabah mikirnya total pelunasan A, bank ada rumusannya B, kemudian tidak sama. Yang terjadi B ini lebih besar dibanding A, sehingga seolah-olah bank meras A plus sekian rupiah sehingga menjadi B. Oke. Itu yang muncul. Pertanyaannya adalah mana yang benar? Apakah memang bank syariah zolim atau enggak? Ini belum bisa menilai. Jadi kalau kita mau menilai clear, balik lagi analisanya harus lihat perjanjiannya seperti apa. Nah, jadi ini yang mestinya kita buka. Jadi saya belum bisa ngomong apakah bank syariah itu zalim atau enggak. Tetapi pertama harus kembali kepada akad yang ada seperti apa. Yang kedua, saya kok meyakini ya, yang kita dengar ini pembiayaan sindikasi. Jadi ada beberapa bank syariah. Ketika ada beberapa bank syariah, by nature, bank itu harus menjaga kepercayaan. Jadi dia tidak mungkin kemudian bunuh diri, membunuh kepercayaan itu. Sehingga rasanya nih, kalau kita nanti buka perjanjiannya, mungkin kita jadi tahu A atau B nih yang benar nih. Apalagi di setiap bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi pasti ketika diambil keputusan, dia merujuk pada SOP, dan SOP setiap bank, produk setiap bank itu sebelum rilis harus ada persetujuan dari DPS. Jadi itu pasti ada rambu-rambunya. Nah, kecuali ya, kalau semua sudah sesuai SOP, ini terkomunikasi baik ke nasabah, baik tadi saya bilang di awal, di tengah maupun di ujung, sebenarnya mispersepsi ini bisa dilokalisir. Hanya masalahnya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mengkomunikasikan. Ini semua bisa hancur kalau apa? Benar-benar bisa zalim kalau memang ada oknum. Oke. Kalau ada oknum, semua aturan pun bisa dicari celahnya. Nah, ini apakah ada oknum, apakah komunikasi yang kurang pas, atau seperti apa, kita belum tahu. Tapi kok saya meyakini, kalau tadi itu proses-proses ini dilalui dengan baik, insya Allah nggak ada perbedaan persepsi. Artinya dua pihak ini, baik pengusaha muslim yang juga kita hormati, katanya kan dulu beliau terkenal suka bagi-bagi makanan di warteg buat orang miskin. Ini kan orang terhormat. Betul. Bank Syariah juga saya yakin juga orang-orang terhormat juga ya. Cuma kenapa di antara mereka ada dispute, ada konflik? Pasti ada sesuatu yang belum clear. Sama kayak Mas Iman sama inilah, sama istri lah. Sejak nikah itu nawaitunya adalah membangun rumah tangga yang baik. Kalau ada kejadian motretnya nggak pas, itu di kamar tidur bisa satu ngadep sana ngadep sini. Kenapa lari contohnya? Contoh sama anak juga gitu. Ini kalau tidak ada oknum, perjanjian clear dijelaskan. Ini matter of communication. Jadi sudah satu kasur, cuma mimpinya beda gitu. Iya, padahal sama-sama pejuang syariah ini sebenarnya ini. Iya, ini harus kita damaikan nih. Mungkin karena masalah komunikasi, tapi saya yakin pasti ada hal yang detail yang di lapangan yang tahu, ya. Harus kita dalami. Baik, kayaknya kita perlu juga dengerin bagaimana penjelasan dari mantan praktisi yang sudah biasa ngurusin pembiayaan macet di Bank Syariah. Namanya Om Sidik Haryono. Dia udah di mana-mana deh ngurusin nasabah-nasabah bermasalah seperti ini. Kita dengerin aja kira-kira Om Sidik bagaimana pandangannya nih. Pertama begini, case seperti ini banyak terjadi di Bank Syariah. View yang pertama kita lihat adalah bapak tersebut, saya menyebut bapak tersebut ya. Pertama adalah dia sebenarnya orang baik, karena dia punya itikat baik untuk melakukan pelunasan dipercepat gitu ya. Karena pelunasan dipercepat dengan struktur akad murabah itu banyak terjadi di Bank Syariah. Namun ketika terjadi dispute komunikasi seperti itu, saya rasa kok ini berawal dari komunikasi Om. Karena memang ya seperti yang disampaikan oleh Om Alfi tadi, ketika pembiayaan murabah, nature dari pembiayaan murabah itu kan kita melakukan pembiayaan berdasarkan harga jual beli kan. Ya nasabah harusnya membayar pelunasan di harga jual. Di harga jualnya berapa? Itu kan nature dari jual beli kan gitu ya. Nature jual beli itu objeknya harus jelas, harga harus jelas, time of delivery-nya harus jelas, kualitas dan kuantitas juga harus jelas gitu kan. Nah, namun yang menjadi kebanyakan dispute oleh debitur-debitur Bank Syariah, saya sebut saja nasabah pembiayaan sebagai debitur Bank Syariah ya, yang sering kali terjadi ketika dia menggunakan akad murabah adalah
pelunasan itu di harga berapa. Memang secara akad adalah harga jual. Nah, karena ada dispute dan karena secara prakteknya nasabah itu seringkali juga membandingkan dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional kan harga outstanding pokoknya berapa plus bunga penalti berapa persen kan gitu ya. Jadi nasabah punya komparasinya nih di bank konvensional. Nah, ketika nasabah mengkomparasikan di bank konvensional dengan bank syariah dan ketika ternyata di bank syariah lebih besar, dia mengatakan zolim. Padahal secara nature akadnya adalah nasabah harus melunasi sesuai dengan harga beli dong dan harga jual dong. Harga beli dan harga jual harusnya gitu kan. Pokok plus total margin. Nah, tetapi kalau itu dilakukan oleh bank syariah secara akhlak kesannya kok bank syariah maruk. Makanya ada bos fatwa dari DSN mengenai diskon murabahah. Jadi DSN sudah memberikan satu fatwa, bank syariah dibolehkan memberikan diskon murabahah atas margin murabahah sebagai kebaikan dari bank melepaskan hak murabahannya, hak margin murabahannya. Nah, dispute lagi ketika berapa besar margin yang akan diberikan oleh bank sebagai diskon gitu kan. Nah, mungkin nasabah menghitung sesuai outstanding pokoknya saja gitu kan. Nah, sementara bank yang ada di bank sistemnya adalah outstanding pokok adalah harga beli ditambah margin. Kan gitu di istrinya bank kan gitu. Nah, di sana Om yang kemudian memungkinkan timbulnya dispute ketika si debitur mengatakan saya sesuai outstanding pokok saya dong. Kalau si bank adalah sebenarnya kalau mau lunasin adalah harga jual, total pokok ditambah total margin dikurangin dengan angsuran margin yang sudah dibayarkan kan gitu nih. Ini mulai dispute-nya kan di situ nih. Berarti sebetulnya bank syariah bukan malakin si nasabah yang tadi ya. Nah, bank syariah hanya minta supaya dibayar margin yang belum terbayar gitu atau ya, gimana? Kita ngelihatnya adalah kalau ini pembiayaan murabah, ini adalah jual beli, bukan musyarakah, bukan mudharabah, bukan bagi hasil. Nah, tadi yang disampaikan oleh Alfi tadi ya, Alfi tadi bahwa perspektif masyarakat bank syariah adalah bank bagi hasil. Ini kan berangkat dari Undang-Undang Perbankan tahun 92 nih. Saat kita masih anak-anak gitu ya. Dinyatakan di sana bahwa perbankan nasional menerapkan prinsip kredit konvensional dan bank bagi hasil. Puluhan tahun masyarakat mengatakan bank syariah adalah bank bagi hasil. Sementara tidak, di sisi pembiayaan, di sisi aktiva produktif nih ada menggunakan akad murabahah. Dan murabah itu adalah jual beli. Oke. Clear kalau gitu ya. Ini artinya pembiayaan murabahah yang mau dilunasin dipercepat, cuma bank syariahnya tidak mau ngasih diskon semua gitu ya. Diskonnya ya sesuai dengan keputusan mereka gitu ya. Cuma pasti ada yang salah nih. Ini masalahnya udah heboh di sosial media gitu kan. Bahkan sudah sampai lapor polisi segala nih gitu. Nah, pertanyaannya apa yang mesti diperbaiki nih Pak Alfi nih? Tadi kan kata Pak Alfi ini ada masalah komunikasi, tapi kan di sisi nasabah juga pasti ada hal yang diperbaiki juga dong. Di sisi bank syariah juga supaya yang kayak gini nggak terus berulang gitu. Apalagi tadi kata Pak Sedi kan ini hal yang biasa ya berulang ya di beberapa nasabah gitu ya. Pelunasan di tengah perjalanan masa pembiayaan itu hal biasa Om. Hal biasa. View saya sebagai bankers ketika ada nasabah saya melakukan pelunasan dipercepat, saya happy. Karena apa? Karena berarti nasabah punya kemampuan untuk kondisi ekonominya bagus, dia punya kemampuan untuk melakukan pelunasan dipercepat. Kecuali ini mereka melakukan pelunasan dipercepat karena ingin pindah ke bank lain. Apalagi ketika mereka melakukan pelunasan dipercepat, mereka ingin pindah ke bank konvensional. Nah, itu biasanya saya tidak terlalu happy. Karena kan begini, biasanya nih ya, ketika dia merintis usaha datang ke SAMI untuk minta disupport, tapi ketika kemudian usahanya sudah jalan, apalagi itu bisnis tol ya, berarti kan saya melakukan pembiayaan dari konstruksi, bahkan mungkin dari land clearing gitu kan. Pada saat masih high risk ya. Itu high risk dan revenue-nya kecil. Itu high risk. Dibikin high risk tapi low return gitu ya pada saat awal. High risk di low return. Kenapa? Karena selama mungkin estimasi kami bisa 3-4 tahun itu pembiayaan tidak punya potensial cash flow. Gitu kan. Di sisi rekening gironya nol, nggak ada income, tolnya masih
under konstruksi kan. Nah, ketika dia sudah tolnya sudah jalan, kemudian sudah ada income, dan kemudian ini kan kalau pakai murabahah rate-nya mungkin agak relatif lebih tinggi, saya mau pindah ke bank konvensional deh. Ya. Kebetulan kondisi makroekonomi lagi turun. Secara pricing pricing kredit di bank konvensional itu lebih rendah. Nah, ketika kamu pindah ke sini nih, ini akan ada fairness atau tidak gitu kan ya. Oke. Menarik nih. Ini babnya tentang etika sih ya. Babnya tentang akhlak tadi ya kata Pak Om Sidik tadi. Kalau mungkin kata Om Alfi ada istilah yang lain, nanti kita ingin dapat juga nih insight dari Om Alfi nih. Kira-kira nih apa yang harus sama-sama diperbaiki nih Om Alfi nih antara di bank syariahnya juga di nasabahnya, kan sama-sama pasti ada saham kesalahan nih. Meskipun salahnya bukan salah terkait syariah maupun hukum ya. Nah, kira-kira apa pandangan Om Alfi terkait dengan bagaimana cara memperbaiki dan mereka? Silakan. Kalau kita bicara mengenai cara how to solve the problem, maka paling enak kita menggunakan pohon masalah, ya, problem tree-nya. Pertama, kita harus nanya ini akadnya apa. Tadi udah clear, ini bukan bagi hasil, ini murabahah. Clear ya? Jadi ini kita ngomong murabahah nih. Ngomong jual beli berarti ngomong jual beli. Jadi jelas bahwa nanti kewajiban itu adalah pokok plus harga plus margin, harga beli plus margin. Itu clear. Yang kedua, case-nya apa nih? Case-nya adalah pembiayaan sekian tahun, misalnya lebih dari 10 tahun, dilunasi dipercepat. Oke ya. Nah, kalau case-nya itu fatwanya sudah ada. Fatwa 23 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002. Keren, itu Kiai Sahal sama Pak Din Samsudin datang. Udah long ago. Itu orang NU sama Muhammadiyah itu. Iya. Jadi rujukan fatwanya sudah ada sebenarnya. Nah, masalahnya adalah di dalam fatwa itu terjemahan ke akadnya seperti apa, komunikasinya ke nasabah seperti apa. Karena di dalam fatwa itu ada 2 poin keputusan di sana, bahwa boleh melakukan pelunasan dipercepat, yang kemudian diberikan potongan pelunasan tadi Pak Sidik bilang. Nah, poin nomor 2-nya ini masalahnya, bahwa besarnya pelunasan atau potongan itu, jadi kalau ini benar tadi di konven itu kenalnya penalti, pokok plus penaltinya berapa. Di syariah bukan, nggak ada penalti, karena itulah bedanya bunga sama margin. Namanya kewajiban ya seluruhan, hanya bank syariah bisa motong. Nah, bagaimana cara motong di dalam fatwa dijelaskan, diatur oleh kebijakan bank. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu ada? Yang kedua, apakah kebijakan itu tertuang di akad? Yang ketiga, apakah ketika di akad sudah disampaikan ke nasabah? Dan bagaimana cara ini? Nah, kita dari situ dulu. Plotnya gimana? Kalau ini beres, ada 2 pertanyaan lagi. Mengenai nilai yang berbeda tadi, itu karena apa? Karena memang ada oknum yang bermain, saya berpikirnya ini minim, karena ini sindikasi. Pasti mereka saling kontrol atas nama bank itu lembaga kepercayaan. Atau memang ada cara perbedaan hitung. Maksudnya di sana. Nah, dugaan saya setelah tri tadi semua jebret sampai situ tuh. Ada perbedaan hitung, sehingga yang satu tadi saya bilang A, yang satu B, sehingga adalah kesan zalim karena B lebih besar dibanding A. Nah, perbedaan hitung ini karena apa? Ini yang mesti dibedah. Saya nggak bisa komen lebih lanjut gitu ya. Karena apa? Karena perbedaan hitung itu secara bank teknis nih, ini pengalaman juga, ini bisa karena faktor sistem. Orang misalnya tanggal X bulan, misalnya let's say ini bulan apa nih? Juli. Dia sudah ngasih tuh, saya mau ngasih pelunasan. Persepsi dia yang lunasi sebesar pokok. Let's say kita bilang angka berapa ya? 700 misalnya. Nih, gue tahu sisa outstanding pokok gue sebagaimana konven 700. Gue bayar 700 nih. Jebret. Ya kan? Pertanyaannya adalah apakah angka 700 nasabah itu sudah sahih? Kalau di bank konven itu outstanding pokok terus nanti ada penalti, dia mikir nggak ada penalti. Walaupun dia mungkin nggak ngerti istilahnya mukosah atau potongan. Dia ngerti nggak pada tanggal Agustus Juli itu, misalnya tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 24 ini berapa margin dia, sisa margin? Dia tahu nggak? Katanya dulu. Kalau dia nggak tahu, maka kita cek perjanjian. Bagaimana cara? Jadi selain masalah ngitung angkanya,
bagaimana cara ketika orang mau ngajuin pelunasan dipercepat. Pasti diatur korespondensinya. Nah, dugaan saya kalau misalnya ini di bulan Juli tadi, mungkin karena ini indikasi perlu komunikasi, sudah ganti bulan. Nah, murabah ini sistem itu akan ngambil, kita belum lihat angsurannya ya. Yang angsuran itu ada unsur pokok margin. Yang terjadi barangkali dugaan saya di bulan Juli keambil marginnya. Sehingga ketika kemudian di bulan Agustus disampaikan, Bapak pelunasannya adalah X sama dengan pokok A ditambah margin sekian. Kami sudah lakukan pemotongan yang semula misalnya marginnya itu 100, kami udah potong 90 tinggal 10. Jadi Bapak lunasinya 700 plus 10. Nah, cuman ketika dia tanya, loh kemarin hitungan saya 700, kenapa 710? Terus dia ngecek di rekeningnya, loh kok ini tinggal 680? Ini apa ini? Anda ngambil duit saya juga ya? Padahal mungkin yang 20 atau 10 itu keambil karena ganti bulan nih. Karena kalau dia tidak keambil margin, kolektibilitas bermasalah. Nah ini mungkin bisa terjadi gitu, teknis banknya, mana yang terjadi kita nggak tahu. Tapi pengalaman saya di perbankan kadang-kadang gitu tuh. Kalau nasabah, ketika dia ngirim komunikasinya nggak bagus, plus bisa jadi banknya juga terlambat melakukan verifikasi, mengambil keputusan, komunikasinya jelek, harusnya bisa, ini solusinya gampang. Bank tinggal blokir tuh, sampai dengan ada keputusan. Selesai itu. Ya. Nah teman, ini karena mungkin ibaratnya ya, yang satu ngasih taunya nggak clear, yang kedua orang banknya kemudian tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya, ketika ganti bulan, itu menjadi tidak sama angkanya. Jadi sudahlah duit dia berkurang, habis itu angka yang keluar, sudah ketambahan 700 plus 10, dia makin, kayak gini nih, nah, lebih gitu tuh. Jadi nasabah udah punya niat baik untuk bayar. Yes. Udah bayar nih ke rekening. Yes. Tapi banknya belum ngasih keputusan untuk Iya, kasih karena harus diskon. diomongin bareng-bareng. Oke, jadi semuanya niatnya baik ya. Niatnya baik, cuman ini prosedurnya sudah sesuai belum nih? Walaupun syariah itu ada bab akhlak tadi, saya bilang, bab wisdom. Bab wisdom. Nah, ini satu lagi nih, akhlak wisdom nih. Wisdom, ada Apaan sih wisdom tuh, Pak ya Alfi? di luar intelektualitas kita melihat suatu angka, Kebijakan gitu ada ya. kebijakan kita. Ini kondisinya gini, walaupun tanda petik ya, tadi betul Sidik, analisa Sidik. Ini jalan tol sekian puluh tahun, sekian lama dilunasi. Nanti kita harus analisa jalan tolnya itu bagus atau enggak. Jangan-jangan ini jalan tol bagus. Kemudian ada sesuatu yang ibarat kata, karena itu seingat saya di media ya, itu tahun 2016. Kondisi ekonomi mungkin margin ditetapkan X rupiah. Sekarang Masih 2020, mahal. Dulu masih 2021, mahal mungkin ya. lebih murah. Sekarang lebih murah. Iya, mungkin dia lunasin jebret, gue pindahin yang lebih murah. Ya hitung-hitungan, barangkali nih. Iya. Ya, Sebagai itu bisnis wajar. wajar bisnis ya. Cuman komunikasinya, Bro. Oke. Yang kurang gitu. Berarti semuanya sama-sama niat baik, tapi Iya. semuanya ada yang salah juga. Yang satu asal bayar aja gitu, Iya. nggak bilang-bilang dulu. Yang satu nggak Iya. putus-putusin gitu ya. Si bapak nanya anak pertama, bundanya nanya anak kedua. Ngobrolnya kurang rapi. Ngobrolnya Mestinya kurang RUPS rapi. bisa di tempat makan. Iya. Karena Monggo, begini, Om Sidik, silakan. Karena begini, kenapa Ya. ada potensi miskom ya? Kan secara konsep, ketika seseorang melakukan pelunasan dipercepat, yang dibayar total ada total harga jual dong. Nah, ketika bank itu harus memberikan mukosah namanya, diskon atas margin murabah, biasanya apalagi itu ratusan miliar, bank itu harus mendapatkan surat tertulis, permohonan surat tertulis, kemudian diajukan kepada BOD, Permohonan dari nasabah ya. dari nasabah, kemudian diajukan kepada BOD, apalagi ini bank sindikasi. BOD ini siapa? BOD direktur gitu ya. Direktur, Pemegang limit. direktur pemegang limit di bank tersebut. Ya. Apalagi ini bank sindikasi misalkan ya, artinya itu butuh waktu. Nah, problemnya adalah ketika nasabah ini mungkin memberikan surat, kemudian suratnya itu kan butuh proses, rekeningnya tidak di hold, otomatis pada bulan yang berjalan itu langsung auto debit Om. Auto debitnya adalah auto debit atas pokok dan margin berjalan, pasti berkurang kan? Iya. Sudah Bulan- berkurang ininya, ketemu angka yang nambah di sini. Iya, bulan berikutnya outstandingnya udah berubah. Oh. Jadi kesimpulan saya
pernyataan bahwa Bank Syariah zalim belum tentu benar dong ya. Iya. Jadi tergantung nih mana trinya di mana ini problemnya nih. Iya, tapi kalau Bank Syariah kurang bijak dalam hal ini, bisa jadi itu benar. Bisa jadi. Nah, Kalau itu bisa jadi. Jadi secara harusnya Bank Syariah itu adil, transparan, dan harusnya bijak. Nah, Om Sidik, mungkin sebelum ke Om Alfi juga ya. Menurut Om Sidik, apa yang harusnya dilakukan oleh Bank Syariah supaya menjadi bijak dalam konteks nasabah yang 800 miliar punya utang ini nih? Iya. Kan disebut zalim, tapi kan kita nggak setuju kalau zalim kan, cuma tidak bijak. Nah, kira-kira supaya jadi lebih bijak gimana harusnya Bank Syariah? Selama bankers yang bersangkutan responsif atas seluruh permintaan dari debitur, responsif ketika dia ada surat permohonan pelunasan, dia langsung respon, dia langsung proses, dia langsung ajukan ke BOD, minta mukosah, ya, diskon margin berapa. Pertama itu aja dulu. Satu, harus responsif ya. Itu, responsif. Yang kedua, ya memang harus bijak. Harus bijak tuh begini. Memang hak banknya adalah harga jual, ya. Hak bank harus harga jual. Tapi ketika bank punya itikat baik untuk melakukan pelunasan dipercepat, maka DSN memberikan fatwa diskon margin murabah. Lalu kemudian kita berikan diskon bank melepaskan hak marginnya gitu kan. Nah, berapa besarannya itu memang harus dikompromikan antara bank dengan nasabahnya. Itu sih responsif, kemudian bijak. Itu udah cukup, Om. Oke. Kalau ketiga sesuai dengan akad, harus sesuai dengan akad. Kalau memang akadnya murabah, ya gunakan treatment akad murabah. Kalau memang akadnya syirkah, musyarakah gitu ya, atau mudharabah gitu, ya gunakan sesuai dengan akadnya. Udah selesai sebenarnya, Bang. Menarik tuh. Para bankers yang bekerja di Bank Syariah, tolong dong lebih bijak. Ini nasihat dan responsif, bijak, responsif dengan tetap patuh sama akad. Ada tambah satu rumus. Oke, silakan Om Alfi. Ah, ini rumusnya. Kopi RFS. Wah, serem banget ini. Kopi RFS. Responsif, bijak sudah bagus. Cuman ngomongnya di warung pinggir jalan atau di RFS beda, Bos. Maksudnya hubungan ya. Iya. Nggak selalu formal. Kalau di ini, wah ini enak banget nih, saya tadi baru dapat kopinya yang enak ya ini di RFS. Kalau kemudian ngomongin hasil yang responsif dan bijak tadi, sambil kita ngobrol-ngobrol lah, Bapak sebenarnya lunasin kenapa, ada apa gitu. Kami itu jelasinnya gini, Pak. Barangkali kemarin ada yang kurang pas, mohon maaf lah, Pak. Dan yang kedua, lebih penting lagi, bukan sekedar kopinya. Apa coba? Siapa yang megang cangkirnya? Masalahnya itu. Oh iya. Nah, iya. kalau yang megang cangkirnya misalnya, mohon maaf nyuwun sewu ya. Jangan cangkirnya cuma AO. iya, dia nggak kenal. Lu siapa sih mau ngajarin gue responsif, kemudian bijak? Siapa lu nggak kenal? Nah, ini masalah cangkir sama siapa yang megang ini penting. Kurang ngopi berarti ya? Iya, ngopi-ngopi aja gini mah. Iya. Jangan otot-ototan. Jangan langsung kirim surat ke polisi ya Om ya. Betul. Ini ada filosofi Jawa, ada dua. Apa itu Om? Ini Bos. Kalau orang Jawa itu komunikasi. Kita inget Pak Harto itu zaman dulu. The Smiling General. Jenderal yang suka Senyum. Ya, terlepas plus minusnya. Tapi ada filosofi yang menarik itu. Di Jawa itu ada filosofi ngono ya ngono nih ojo ngono. Apaan tuh Om? Gitu ya gitu, tapi ya jangan kayak gitu. Secara syariah bisa kita ngambil tadi harga jual semua. Tapi ya mbok bijak tadi itu. Itu rumus bijak ada di ngono ya ngono nih ojo ngono. Nah, nomor 2. Di Jawa itu ada istilah wong nek dipangku mati. Orang lagi di pangku mati. Misalnya nih Pak Iman nih. Kita udah ketemu responnya dan bisaknya nih. Kita masih bawa ke sini lah, jangan ke warung kopi pinggir jalan. Artinya dia mesti kita layani, kita wongke. Kalau orang udah didudukkan pada posisi yang tepat, mati artinya lebih enak ngobrolnya gitu. Di suasananya dibentuk segala macam. Nah, itu prinsip Jawa nih, karena saya orang namanya Wijaya tapi Jawa ini. Bukan Wijoyo ya. Ngono ning aja ngono dan uang nek dipangku mati. Artinya Bank Syariah ini masih kurang mangku gitu ya. Iya, masih harus. Dan kurang ajak kopi. Sudahlah misunderstood. Nggak ngajak ngopi-ngopi masalahnya. Mungkin ya, kita nggak tahu nih kalau alur pohon trinya tadi bener nih, hitungannya sudah bener. Apalagi nyun sewu.
tadi kan masih ada banknya misalnya nambahin margin sekian. Misalnya nih sudah, saya nggak tahu persis, kalau misalnya banknya sudah nggak ngambil margin, kok masih kayak gini? Ini masalah ngono ning ojo ngono sama masalah wong di bangku mati. Ini mesti harus, ini levelnya harus kopinya Cakep sama pemegang cangkir kopinya ini. Cakep banget ini. Om Alfi ngasih pesan ke para bankir syariah nih. Ya mbok ya meskipun sesuai dengan akad, tapi ya ojo ngono, jangan terlalu begitu. Ada sisi humanismenya yang dibangun ya. Iya. Bidem bisa. Ya dengan cara ngopi ini jadi terbangun semua keakraban dan kemanusiaan. Jangan-jangan pengusaha tadi masih kurang diajak ngopi bareng nih. Atau kalaupun iya, yang pegang cangkirnya. Itu penting itu. Oke, ini menarik nih Om Sidik. Gimana? Ada tambahan Om Sidik nih? Keren ya Bang. Keren banget nih. Penjelasan mengena. Artinya memang hubungan itu dibangun jangan hanya formalitas. Hubungan informal, kekeluargaan itu harusnya dibangun. Yang membangun siapa gitu kan? Di satu institusi perbankan itu Om, ada account officer, ada manajer di atasnya, ada kepala cabang di atasnya, ada kepala wilayah di atasnya, ada direktur di atasnya. Nah, ini harusnya leveling itu juga berperan semua, harus berperan semua untuk membangun komunikasi dengan nasabah. Apalagi dia nasabah besar tuh 800 miliar. Gede banget Om. Gede, karena 800 miliar itu satu bulan dia memberikan margin kurang lebih 8 miliar. Iya, Iya kan? betul. Kurang lebih 8 miliar. 8 miliar itu cukup bisa menggaji beberapa karyawan itu kan. Ini artinya penting gitu loh. Nasabah prime itu kan sebenarnya. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi dengan nasabah yang seperti ini? Kita juga harus melakukan pendekatan kepada nasabah itu tidak saja pada saat nasabah itu sukses. Harus juga dibangun pada saat nasabah itu mulai agak turun, tuh kita harus aware gitu loh. Harus aware, apalagi di kondisi PPKM sekarang, kondisi pandemi sekarang ya. Ketika nasabah itu mulai turun kondisi ekonominya, orang bank itu harus agresif tadi, bro. Harus respon, setidak-tidaknya memberikan perhatian. Bahkan kalau perlu ya, tanpa diminta untuk melakukan adjustment struktur pembiayaannya, kalau memang itu adalah bankers yang bagus, dia akan responsif, Pak. Kalau seperti ini kondisi cash flow Bapak nggak cukup, ini saya berikan relaksasi seperti demikian, Pak. Oke itu. Oke, menarik. Tadi kita sudah dengar nih Om Sidik dan Om Alfi sudah kasih beberapa saran untuk para banker syariah ya, supaya lebih humanis, responsif, juga bisa diajak-ajak ngopi dan jangan terlalu ngoyo atau jangan terlalu ngono sama nasabah gitu. Ngono apa ngono? Ngono beda. Ngono ya. Ngono. Mohon maaf saya Ngono orang yang Sunda. ngono ning ojo ngono. Ngono yang ngono. Ning ojo ngono. Ning Nanti ojo cari ngono. Mbak Google tanya itu. Kita nanti cari Om Google dan itu nanti jadi bahasan podcast kita berikutnya. Iya. Filosofi Jawa. Sekarang ini bahasa murabah. Nanti kita bahas akad per akad. Kira-kira apa misunderstood orang terhadap setiap akad. Ini Baik. harus canggih nih, secanggih inspirasi. Brother and sister sekalian, supaya kita lebih adil, kan kita tadi sudah mengkritisi bank syariah ya. Ya. Betul sesuai akad, tapi Anda kurang humanis. Nah, dari sisi nasabah nih, kan kita belum nembakin nasabahnya nih. Ya, Om yang baik tadi, yang punya utang 800 miliar ke bank syariah tadi, pasti ada hal yang perlu dikoreksinya nih Om. Kan, kok tiba-tiba dia lapor polisi, terus dia curhat ke Detikcom, ke Om Deddy Corbuzier. Kasihan bank syariahnya dong gitu. Padahal udah bantuin gitu. Nah, kira-kira kalau kita jadi dia nih, apa yang harus dikoreksi dari pengusaha tadi yang punya utang 800 miliar tuh? Menurut Om Alfi, gimana bagusnya ya? Iya. Sekarang tuh gini ceritanya. Kita ini kan milenial ya. Saya aja kelihatan ada tua. Saya tuh terkenal awet tua masalahnya. Bermutu ya, Bermutu. tua ya. Iya. Artinya kalau bicara problem solving, kita harus melakukan analisa situasi dan kondisi. Saya Alfi Wijaya, umur baru 40 tahun. Bisa jadi bapak-bapak itu umurnya udah senior. Ini apa nih? Walaupun ada hadis kan, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin gitu kan. Sehingga kaidahnya itu ibarat tadi, non sewu ya, suami istri tadi, kalau kemudian si suami dan istri ini sudah konslet, susah ini untuk ketemu. Sehingga kita sebagai pengamat dalam tanda petik melihat diri kita ini di posisi apa di situ. Bocah cilik arep ngasih wejangan ke wong tua. Nah,
Nah, yang harus kita lakukan adalah ide kita apa? Petakan. Si Bank Syariah ini sama siapa? Senior, pengusaha senior yang kita hormati ini, aku yakin saya, walaupun tadi ada perbedaan A dan B, di dalam mimpinya, saya yakin sama. Pengen ngembangin syariah. Kalau toh nggak pakai label syariah, pengen membuat keuangan ini bermanfaat buat semua. Pasti sama mimpinya. Kalau melihat track recordnya ya. Iya. Kalau mimpinya sama, masalahnya adalah untuk menyambungkan sampai mimpi itu, kita bisa nggak? Kalau kita kagak bisa, maka analisis kita tadi kita sampaikan ke Pak Kiai atau orang yang dihormati kedua belah pihak. Nyuwun tulung dong Pak Kiai, nyuwun tulung dong siapa Pak X gitu. Anda saya lihat dihormati sama Bapak yang senior ini. Bank Syariah juga kayak manut sama Anda. Jadi ada dua pola yang bisa digunakan. Pola struktural dan kultural. Jadi kalau saya tidak dalam posisi, lu salah lu untuk ini ya, banknya lu salah lu. Kita buka aja pelan-pelan gitu ya. Omongan kita tadi itu perlu dikonfirmasi ke akadnya, detailnya kayak apa. Kalau problem tree-nya sudah benar, kita minta tolong. Misalnya ketemulah X gitu ya. X ini rasanya bisa menjembatani. X ini maksudnya tokoh yang sama-sama dihormati ya? Iya, sama-sama dihormati kedua belah pihak. Ya. Jadi itu bahasa ininya mediasi. Jadi kita sarankan janganlah melakukan perang opini kalau memang mimpinya sama. Karena tadi kita dengar dia sebenarnya senang kok dengan Bank Syariah, nyata ada Bank Syariah yang dia bilang oke nih enggak gitu kan. Dan dia lihat ini oknum katanya kan. Berarti sebenarnya cita-citanya sama. Kalau cita-citanya sama, tinggal kita bangun nih apa yang konslet. Nah, untuk membangun itu butuh orang yang bisa didengarkan keduanya. Itu bisa dua. Secara kultural tadi, mungkin sosok tokoh atau kiai atau siapapun, atau kita punya mekanisme settlement-nya itu lewat mediasi di regulator. Karena regulator itu ada fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. OJK bisa berperan. Oh, OJK bisa sebagai mediator ya? Bisa, karena memang ada lembaganya itu. Pengalaman saya nih ya, kalau ada nasabah bermasalah, bisa dua, dia kirim surat ke OJK atau OJK mendengar, maka pada saat itu juga aku yakin saya, Jumat kemarin semua direksi itu udah di-call sama OJK. Kirimkan semua dokumen. Tadi kita baca di media, sayangnya yang dikutip seolah-olah yang dibanding cuman bapak senior kita ini. Ini seolah-olah ini orang begitu ngomong sesuatu yang kurang kok malah dia yang dipanggil bukan Bank Syariahnya. Kalau saya mikir Bank Syariah sudah kemarin, pasti sudah diminta dadat. Nah, jadi fungsi mediasi itu menjadi penting. Saya pernah 2 kali mediasi di pengadilan, memang harus sabar dengerin, biasalah kita tetap ada kekurangan segala macam. Jadi saran saya, cari mediator yang baik. 2, buka semua dokumen. Yang ketiga, kalau case-nya ini pun bisa dipercepat, tracking teknis banknya, berapa angka yang disepakati. Selesai, everybody happy. Habis itu, datang ke RFS, panggil tuh semuanya, kita shoot di sini. Wow. Selesai tuh. Jadi berakhir dengan ngopi lagi ya? Ngopi lagi. Alhamdulillah kalau udah itu. selesai. Jadi nggak perlu beropini di media, menurut saya ya. Berarti penting nih saran dari Pak Alfi untuk Pak pengusaha tadi. Ya jangan ngerasani dong, udah dibantuin kok malah ngomongin teman sendiri di orang lain gitu kan. Kan sama aja dengan ngerasani, kasihan juga. Mestinya yang ngobrol lagi. Yeah. Kalau memang malas untuk berdua, ada penengah. Yeah. Penengahnya tokoh yang sama-sama dihormati. Itu lebih solutif ya Pak Alfi ya. Menurut Om Sidik gimana nih? Sebagai mantan ya, praktisi Bank Syariah yang sudah berpengalaman mengurus pembiayaan macet, saran atau nasihat kepada pengusaha-pengusaha yang mengalami permasalahan yang sama harusnya bagaimana Om Sidik? Di satu sisi mungkin dulu saya bankers, kemudian juga pernah menjadi pengusaha kan. Sekarang kan jadi pengusaha nih ceritanya ya. Di satu sisi saya juga bisa merasakan apa yang kejiwaan yang dirasakan oleh nasabah tersebut, Om. Karena dia sudah berbaik hati untuk melakukan pelunasan dipercepat. Ya tadi gara-gara entah apapun namanya mungkin ada dispute. Atau yang kedua, perspektif nasabah lagi nih terhadap pricing Bank Syariah juga. Itu juga harus menjadi introspeksi diri bagi khususnya di perbankan syariah ya.
mengenai penetapan pricing di murabahah ini Om. Pricing itu maksudnya angsuran gitu ya? Harga. Harga angsuran ya? Harga menetapkan harga margin. Ya. Harga beli ditambah harga margin sama dengan harga jual. Nah, dalam penetapan harga margin tadi, ya kan, memang bank syariah juga harus lebih wise juga, lebih wisdom juga, lebih bijak juga, ya kak. Jangan kemudian mentang-mentang ini pakai akad murabahah, pakai harga jualnya kelewat jauh, kelewat mahal gitu kan, sehingga perspektif masyarakat mungkin bisa bank syariah mahal nih, gitu kan, karena dia membandingkan, kembali lagi membandingkan di bank konvensional, yang mana bank konvensional itu adalah floating Om. Kalau margin murabahah itu fix, kalau dia 10 tahun ya 10 tahun fix gitu loh. Problemnya adalah juga memang introspeksi bagi perbankan syariah juga, ketika menetapkan pricing ya jangan menggunakan paradigma time value of money. Jangan menggunakan paradigma makin panjang makin ada premium risk-nya. Marginnya ditingkatkan dibandingkan margin jangka panjang lebih mahal dibandingkan dengan tenor 1 atau 2 tahun. Itu juga harus menjadi introspeksi diri juga bagi perbankan syariah. Nah itu aja sih Om sebenarnya. Tapi kalau dari sisi nasabahnya gitu kan, memang saya merasakan ketika kondisi industri konvensional itu rendah, ini kok saya masih tinggi ya. Nah di situ memang harus ada membangun komunikasi. Oke. Jadi saran buat nasabah juga harusnya dia meningkatkan komunikasi juga dengan bank syariahnya gitu ya. Pasti dari awal harusnya pasti. Oke. Baik, brother and sister, Om dan Tante. Tidak terasa kita sudah dapat banyak insight dari Om Alfi maupun Om Sidik tentang pembicaraan yang sedang viral di beberapa platform sosial media, terutama terkait dengan kezaliman bank syariah yang ternyata nggak gitu-gitu amat kok gitu. Ini hanya masalah komunikasi, respon, dan humanisme dalam berhubungan bisnis ya. Kita ingin dengar quote terakhir mungkin dari Om Alfi dan Om Sidik tentang hikmah dari kejadian ini, termasuk bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap bank syariah, juga bersikap terhadap pengusaha-pengusaha yang selama ini merasa dipersulit atau dizalimi dalam tanda kutip oleh bank syariah. Kira-kira menurut Om Alfi apa quote terbaik di malam hari ini terkait dengan bank syariah? Rest for sure. Rest for sure. Yes. Ketika kita mau menjalankan bisnis, kita mesti relax tapi pasti. Kita bisa berikhtiar, tapi jangan lupakan ada Gusti Allah di sana. Jadi mesti ngopi-ngopi lah, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah, ini tempat yang cocok. Nah, itu ya. Nah, tapi ada yang lain nih. Saya ingin juga mengutip 3 hal. Barangkali ini sama suasana hatinya ketika saya pernah di suatu forum nanya ke guru-guru saya. Bang Adi, Askarya, dan Pak Karnain almarhum. Saya pernah nanya ke beliau-beliau, Pak, saya ini sejak kuliah memperjuangkan ekonomi Islam. Kemudian begitu lulus, saya mengambil posisi, kita berbagi tugas, ada teman yang jagain kampus supaya keilmuannya jalan, saya ngamen di Jakarta. Begitu ngamen di Jakarta, pilihannya banyak. Mau ke Bank Sentral, saya jelek-jelek ini talent scouting, langsung dijaring sama BI, tiba-tiba langsung ikut ujian di atas. Cuman karena aktivis, jadi pas psikotes kayaknya nggak cocok. Terlalu balelo. Bakal jadi ketua serikat pekerja gitu ya. Sehingga nggak lulus. Akhirnya waktu itu saya putusin. Oke, satu takdir dari Allah. Yang kedua, saya ingin masuk ke suatu tempat di mana saya bisa membantu semua institusi. Waktu itu tahun 2003 untuk mengembangkan syariah. Akhirnya saya ketemu dengan Bang Adi. Sebelum lulus pun Bang Adi sudah minta, ayo Vi ke Karim, gabung. Siap. Gaji masih erotik. Teman saya ini, senior saya kalau di Karim. 20 koma, tanggal 20 udah koma ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah di tengah perjuangan itu saya sampaikan gini, saya kuliah Allahu Akbar. Skripsi waktu itu tahun 2002 belum ada PSAK, saya konten, saya pengen syariah. Karena syariah waktu itu bilang konten-konten nggak ada debit kreditnya. Bagi saya itu nggak ekonomi syariah, nggak akuntansi syariah. Waktu itu ada 3, almarhum Sofan Safi, Iwan Triwono, sama Khair Adnan tuh yang selalu. Tapi
Mana nih yang konten treatmentnya nggak ada ini. Opoi, syariah opoi gitu. Jadi cuman berbekal semangat. Habis itu konsultan, bantu banyak bank. Habis itu setelah beberapa bank minta gabung, ada masalah akhlak di catatan Bang Adi, saya nggak gabung. Akhirnya ada silaturahim juga, ketemu dengan almarhum Pak Rujito, suruh gabung ke AIBA. Nah, yang ingin saya ceritakan gini, begitu saya di Bank Syariah, ketika saya ketemu dengan teman-teman sesama aktivis, itu isinya apa? Isinya bukan saya disemangatin. Pertanyaan awalnya, ini Bank Syariah kok nggak syariah sih? Jadi teman-teman ini bukannya, wah yuk kita dukung, tapi mereka mengkritisi Bank Syariah. Dalam konteks diskusi kecil, ini gizi, ini vitamin. Tapi kalau udah di ruang publik, hati-hati. Kita mestinya harus saling jaga, harus saling support. Di belakang kita bisa debat kencang, di depan kita saling support. Kalau mimpi kita sama, dan insya Allah mimpi kita sama. Sehingga waktu saya tanya ke Bang Adi, ini gimana nih, saya gini nih, saya jadi keder juga dari bengkel syariah nih, sudah capek-capek, ketemu cuma dikritisi, nggak syariah gitu loh. Lu coba jadi yang ambil keputusan, gitu kan? Bang Adi bilangnya apa? Nah ini 3 yang gue catat. Pak Iman kan UIN ya, nanti hadisnya kayak apa dibunyiin. Saya kan akuntan, nggak ngerti hadisnya itu. Pertama, beliau bilang, kalau belum bisa ngelakuin semuanya, jangan tinggalin semua. Apa tuh Pak Iman? Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Nah, itu yang saya pegang. Jadi kalau Bank Syariah ini baru ada kalau semuanya sudah ideal, pricingnya murah, akadnya benar, kagak pernah ada Bank Syariah. Kalau kita sholat, nunggu kusuk, kagak pernah sholat. Makanya semangatnya adalah kalau kita belum bisa ngelakuin semua, jangan tinggalin. Jadi kalau Bank Syariah ini belum bisa ideal, jangan kita tinggalin. Nanti yang ada di Bank Syariah, kamu oportunis itu. Satu. Yang kedua yang saya ingat adalah, ini hadisnya coba, ini Pak Kiai apa? Kalau saya nggak hafal hadis-hadis. Yang kedua itu, apa? Bahasa sederhananya gini, nanti Arabnya ada tuh. Intinya adalah, ambillah yang lebih utamakan, yang lebih kecil mudaratnya dibanding yang ngambil manfaat yang besar. Apa tuh? Oh iya, itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, itu. Menghindari kemadharatan lebih diutamakan daripada ngambil maslahatan. Jadi kalau kemudian saya terus terang setiap saat tangan keputusan, tidak mungkin kemudian yang sewu kayak tadi. Memang ngambil margin itu manfaat buat bank. Situasinya gimana? Kalau kita ada kemudaratan di depan mata, wisdom yang harus terjadi adalah bukan kita ngambil manfaat dulu, tapi kita hindarkan kemudaratan. Case-nya bisa macam-macam. Tapi kaidah fikihnya gitu, fikih prioritasnya. Nah, itu pegangan kedua. Nah, yang ketiga nih buat para bengkel syariah. Yang ketiga itu ngambil hadis bahwa kita hidup ini nggak ngerti kapan mati. Tapi yang kita bisa perjuangkan adalah seberapa besar kita bisa memberi manfaat pada orang. Orang yang paling beriman itu adalah orang yang paling baik memberi manfaat. Dan Bank Syariah ini sekarang menjadi lahan perjuangan, bukan artinya yang lain jelek. Saya nih paling, sebenarnya saya udah harusnya pensiun 2-3 tahun yang lalu nih, kepanjangan nih di Bank Syariah. Saya sudah ngomong ke Sidik sama Iman nih, mestinya saya sekarang, bahasa ininya tuh, sudah pass out dari praktisi. Saya pengen begawan saja lah, pengen belajar, pengen ya tenang-tenang, kalau bisa bikin usulan kebijakan gitu, jangan ini terus gitu. Tapi ya ini ada tugas yang diselesaikan. Jadi lakukan yang terbaik, maka yang do the best and the best will come back to you. Itu nasihat Bang Adi. Atau bahasa yang lainnya kalau hadisnya adalah lakukan yang terbaik. Itulah ciri-ciri kita menjadi orang yang beriman. Apa itu hadisnya? Itu ayat Quran malah. Ayat Quran. Apa itu? Tutupnya dengan ayat Quran. Fasayarallahu amalukum wa rasul wal mu'minun. Bekerjalah, insya Allah hasil kerjamu akan dilihat oleh Allah dan orang-orang beriman. Iya. Sama surat Muhammad ayat 9. Apa tuh? Apa ya? Tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kamu. Apa tuh? La yukallifullahu nafsan. Bukan ya? Bukan itu, bukan. Apa betul. Ansurullah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan menguatkan langkah-langkahmu. Bukan cuma menolong, tapi langkahnya dikuatkan. Yes.
Sepanjang kita nggak fraud, sepanjang integritas kita terjaga, ada banyak rintangan, kita itu kalau mau naik kelas mesti ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak naik kelas. Anggap aja ini ujian. Jadi ini bumbu-bumbu yang tidak perlu kita sikapi dengan reaktif. Justru nih podcast ini harus digiatkan Om Sidik. Kita bikin serial membedah apa the misunderstood akad. Baru nih mencerdaskan dan mencerahkan. RFS mencerdaskan dan mencerahkan. Tuh. Iya. Gua demen nih kalau ngobrol dengan para banker syariah. Bukan cuma ngerti ilmu-ilmu keuangan, tapi juga kita kembali menyerap ajaran-ajaran ketuhanan yang pasti ada kebaikan dalamnya. 20 tahun Anda mengenal beliau nih tidak berubah. Luar biasa. Tidak hanya mukanya yang tidak berubah, tetapi semangat, idealismenya tidak berubah. Baik, menarik tuh. Para banker syariah, para pengusaha muslim, tolong dengarkan tadi ya nasihatnya Om Alfi tadi, sangat mengena. Ya pertama kita harus jaga komunikasi, kemudian ingat prinsip-prinsip yang tadi Pak Alfi pegang sebagai banker syariah, not only business ya, tapi juga mencari keridhaan Allah gitu. Itu yang harus dicatat, dan mendahulukan untuk menghindari kemudaratan lebih baik itu daripada mengambil kemaslahatan tadi ya. Hindari dulu kemudaratan, itu yang penting. Kalau belum bisa kerjain semua, jangan tinggalin semua. Nah itu, jangan fatalis Om. Ngelihat ada cacat sedikit langsung pergi gitu kan ya. Iya. Kagak bakal jadi nikah kalau gitu kan. Iya. Silakan Om Sidik. Kira-kira quote terakhir malam hari ini setelah melihat case pengaduan nasabah Bank Syariah zalim, apa kira-kira pesan Om Sidik yang bisa kita catat bersama? Oke. Bagaimanapun Om, Bank Syariah itu adalah pilihan terbaik kita di dalam bertransaksi sehari-hari, dalam menyimpan uang kita, dan dalam kita membutuhkan pembiayaan. Bank Syariah adalah solusi dan jalan terbaik saat ini. Karena Bank Syariah itu adalah salah satu cara dihadirkan untuk kita membumikan ekonomi Islam. Bahwa Bank Syariah harus berperan juga sebagai intermediary antara real sektor dengan monetary sektor, tetapi jangka panjang untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang kita. Itu adalah Bank Syariah berfungsi gitu kan. Nah, ketika ada dispute pemahaman bahwa Bank Syariah adalah bank bagi hasil ya itu benar, tapi tidak sebetulnya benar. Karena di Bank Syariah juga di sisi pembiayaan itu banyak akad, tidak hanya akad bagi hasil, tetapi ada akad jual beli, akad sewa menyewa gitu kan. Memang tipis, bahkan Allah juga berfirman kan, wa akhalallahu bai'a wa harrama riba gitu kan. Kenapa ada ayat itu? Karena antara bai'a dengan riba itu tipis Om, tipis banget. Jadi seolah-olah jual beli itu kadang kayak mirip riba gitu kan, ketika jual belinya tidak sesuai dengan rukun dan syarat rukun-rukunnya jual beli. Jadi memang masyarakat juga harus paham nih mengenai akad, ini menggunakan akad jual beli atau syirkah. Tetapi bagi Bank Syariah sendiri, kembali lagi, Bank Syariah juga harus punya wisdom nih, punya kebijakan nih. Ya, harus bisa mendengarkan dan merasakan apa yang dirasakan oleh nasabahnya, khususnya nasabah pembiayaan. Jadi jangan mentang-mentang punya hak atas margin jual beli murabahah dia sikat semua. Tidak, harus ada wisdom di sana di dalam penetapan pricing. Dan masyarakat juga jangan hanya berharap Bank Syariah pricingnya harus rendah. Masyarakat juga harus fair. Ketika kasa itu current account dan saving account itu funding yang murah, itu kebanyakan masyarakat ditaruh di bank konvensional, ya tidak fair ketika masyarakat menuntut Bank Syariah harus pricingnya rendah. Saya kira itu Om. Baik, dengerin ya teman-teman yang kerja di Bank Syariah, baik AO, para cabang, para divisi, even sampai direktur. Dengerin tadi kata-kata Om Sidik, menarik, bahwa benar Anda punya hak untuk menagih margin murabahah, even sampai margin di bulan terakhir. Tetapi Mbok ya, kita juga punya kebijakan untuk menghargai nasabah yang sudah bersusah payah memenuhi kewajibannya pada kita. Baik, brother and sister, malam hari ini kita sudah ngobrol panjang dengan Om Alfi, dengan Om Sidik. Banyak inspirasi yang kita dapatkan. Secangkir inspirasi membuat kita lebih banyak mencari arti dalam kehidupan ini. Teman-teman sekalian,
saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti jalan dakwah ini, dalam mengajarkan ajaran Tuhan ini, kita juga mesti menggunakan wisdom. Tadi disampaikan oleh Om Sidik dan Om Alfi, wisdom itu penting. Kebenaran memang penting, tetapi harus diiringi dengan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang wisdom dan perkataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau diskusi, berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Ayat ini yang sebetulnya pas untuk pengusaha yang punya utang 800 miliar tadi, yang kami juga hormat karena Anda sudah membangun Bank Syariah bersama. Dan untuk para direksi Bank Syariah, tolong dong jaga nih komunikasi dan jaga kearifan supaya kita semua bisa berkembang bersama. Rest for sure, for growth, gitu ya. Rest and grow. Rest and grow. Mencerdaskan dan mencerahkan. Mencerdaskan dan mencerahkan. Rebahan untuk perubahan. Iya, Gitu ya. cocok banget. Ini kan kita rebahan untuk perubahan. Ini membahas tentang dana murah tadi, bisa jadi case berikutnya. The vicious cycle of Bank Syariah. Lingkaran setan Bank Syariah. Serem Kita bisa amat bahas ini. lagi tuh. Kita akan diskusi lagi insya Allah di minggu depan dengan tema yang tadi Pak Alfi sampaikan. Atau dan minggu banyak berikutnya, boleh. banyak tema yang nanti akan kita bicarakan. Insya Allah kita akan ketemu dalam episode selanjutnya. Dan tetaplah punya semangat untuk rebahan untuk perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.